Komitmen mutu. Yang pertama, konsepsi dasar terdiri dari 4. Yang pertama yaitu efektivitas. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Kemudian efisiensi. Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga adalah inovasi. Inovasi bisa muncul karena ada dorongan dari dalam atau faktor internal untuk melakukan perubahan, atau bisa juga inovasi muncul karena ada desakan kebutuhan dari pihak eksternal, misalnya permintaan pasar. Inovasi lahir dari imajinasi pemikiran orang yang kreatif, dan lahirnya kreativitas didorong oleh munculnya ide atau gagasan baru untuk keluar dari rutinitas yang membosankan. Kemudian mutu. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari aparatur sipil negara atau pegawai PNS kepada publik, antara lain memahami fungsi, tugas pokok, peran yang diberikan, kemudian merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan, memahami karakter pelanggan yang akan dilayani, menguasai teknik pelayanan prima, melayani dengan sepenuh hati, menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depannya. Kemudian nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama itu peningkatan produktivitas dan nilai dasar orientasi. Peningkatan produktivitas terdiri atas 2, yaitu yang pertama motivasi dan kemampuan. Motivasi ini diberikan oleh baik itu dari dalam organisasi atau dari dalam individu tersebut. Kemudian nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama yaitu 5 pilar TQM. Yang 5 pilar tersebut antara lain produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Yang kedua, fishbone manajemen mutu. Fishbone manajemen mutu sering juga disebut dengan sebab akibat. Kemudian yang ketiga, pendekatan PBCA. PBCA ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan 4 langkah secara berulang. Kemudian membangun komitmen. Yang pertama yaitu mengobservasi, mengidentifikasi, mendeskripsikan pemberian layanan. Artinya mengobservasi yaitu mencari tahu apa yang menjadi masalah, kemudian mengidentifikasi apa saja masalah yang muncul dan mendeskripsikan pemberian layanan yang akan diberikan. Kemudian yang kedua yaitu memberi penilaian objektif, artinya penilaian yang memang masuk akal, yang sesuai dengan realita. Yang ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif, yaitu memberikan tindakan yang memang sesuai dengan masalah yang ada. Yang keempat, menganalisis kendala. Kendala apa yang muncul, maka akan memunculkan saran dan solusi yang akan diterapkan. Yang kelima, menganalisis faktor pendorong. Kemudian pendekatan inovasi ada 4. Yang pertama, penemuan. Penemuan adalah mencari tahu, mendapatkan hal baru yang belum pernah diterapkan, yang belum pernah diketahui. Kemudian pengembangan, yaitu mengembangkan penemuan yang ada supaya dapat diterapkan di pelayanan publik. Yang ketiga yaitu duplikasi, yaitu tiruan yang sama dengan asli. Yang keempat, sintesis, yaitu hasil akhir daripada percobaan yang dibuat. Kemudian berpikir kreatif, yaitu menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen mutu. Artinya menampilkan apa yang menjadi kinerja tanpa apa yang menjadi kinerja sebagai wujud daripada komitmen mutu yang diterapkan. Kemudian menjelaskan manfaat penyelenggaraan kerja. Yang ketiga itu contoh nyata dalam memberi pelayanan publik. Artinya ASN yang
ASN yang bagus, yang baik akan memberikan contoh nyata daripada kepada masyarakat tentang pelayanan publik, baik itu dari segi disiplin, tingkah laku, perbuatan yang memang membuat masyarakat merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Hari ini kita mau evaluasi kinerja dalam minggu ini mengenai absensi, ya. Coba saya cek dulu ya. Ada butuh? Oh, nggak ada lah. Belajar ayamnya. Oh ya. Hai Pak. Dari Bapak. Pak, saya mau mengajukan kenaikan pangkat, Pak. Oh ya udah, urus aja berkasnya yang perlu-perlu. Tapi kan Pak, ada kualifikasi saya yang nggak sesuai. Bisa Pak? Ya kamu lengkap ya.